أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah al-mab'uthi fi Makkah lillahi kalimatillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa qala azza min qail, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin rahimakumullah, marilah kita meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam pengertian takwa yang benar, yaitu kita terus berusaha melaksanakan perintah-perintah Allah, juga disertai upaya agar jangan sampai kita melanggar larangan-larangannya. Insyaallah dengan upaya usaha yang terus-menerus kita lakukan, semoga membuahkan hasil. Kualitas keimanan, ketakwaan kita, keislaman kita dari hari ke hari semakin baik. Hadirin rahimakumullah, salat Jumat kita di hari-hari ini masih berada di masa musibah pandemi COVID-19. Kita harus terus berdoa kepada Allah, semoga pandemi ini segera berakhir, virus COVID-19 segera diangkat oleh Allah. Dan kita doakan juga semua yang berupaya dari semua komponen pemerintah, ahli kesehatan dan sebagainya diberi inspirasi oleh Allah untuk bisa menyelesaikan persoalan ini, sehingga kita bisa semoga kembali lagi normal. Tetapi ketika kita masih berada di masa pandemi, memang kita harus mengikuti berbagai upaya yang dilakukan, baik oleh pemerintah maupun oleh para ulama. Karena Rasulullah juga pernah mencontohkan bagaimana menghadapi wabah. Dan di situ sangat jelas Rasulullah dalam sebuah hadis menjelaskan bahwa yang namanya wabah itu sejak sebelum kalian itu adalah zaman Rasulullah, itu sudah ada wabah. Dia datang kemudian pergi.
Tapi ada yang kemudian tetap berada di bumi, sehingga suatu saat ini menjadi ujian untuk masyarakat. Dalam sebuah hadis, ketika kalian menghadapi situasi itu, yang berada di wilayah pandemi jangan keluar, yang berada di wilayah wabah jangan keluar dari wilayah itu, yang berada di luar wabah jangan masuk ke wilayah yang ada wabah. Itu salah satu protokol yang disampaikan oleh Rasulullah. Sehingga contohnya sangat jelas dicontohkan oleh zaman Umar bin Khattab ketika menjadi Amirul Mukminin. Itu beliau ketika di Damaskus ada wabah, beliau seharusnya mau masuk ke sana sebagai pemimpin, tapi kemudian beliau kembali tidak jadi ke sana karena diberitahu oleh Abu Ubaidah bin Jarrah sebagai gubernur di sana bahwa di sana sedang ada pandemi. Akhirnya kemudian Umar bin Khattab kembali ke Madinah. Dan saat itu Abu Ubaidah bin Jarrah entah serius entah tidak, beliau seakan mempertanyakan apa yang dilakukan oleh Umar bin Khattab. Mengapa engkau takut kepada takdir? Apa jawab Umar bin Khattab? Kita dari takdir yang satu kepada takdir yang lain. Ini artinya apa? Kita harus berhati-hati di situ. Hadirin rahimakumullah, sehingga protokol kesehatan yang diharuskan oleh para petugas kesehatan dan pemerintah harus kita ikuti. Itu penanganan pertama. Kemudian di bulan ini, hadirin rahimakumullah, kita berada di bulan Dzulhijjah. Efek dari wabah ini sehingga sampai pelaksanaan rukun Islam. Jadi ini sangat dahsyat. Sehingga kalau tidak sangat serius pasti tidak akan terjadi seperti ini. Pelaksanaan rukun Islam ini kan sangat urgen bagi umat Islam. Di masa awal pandemi kita sampai tidak sholat Jumat, tidak sholat di masjid ya. Kemudian yang sekarang ini jamaah haji yang rencana harus diberangkatkan 220.000 dari Indonesia itu terpaksa tidak bisa melaksanakan rukun Islam yang kelima. Ini artinya super serius. Wabah ini super serius, bukan rekayasa. Sehingga semua harus memperhatikan itu. Padahal ini rukun Islam. Sekarang ini yang bisa melaksanakan hanya masyarakat Arab Saudi dan beberapa orang-orang yang memang sudah berada di sana, meskipun mungkin dari luar Arab Saudi, bukan Timur Tengah. Di Timur Tengah ya, semua wilayah-wilayah itu tidak semuanya bisa masuk ke Arab Saudi untuk haji, tapi hanya untuk masyarakat Arab Saudi dan orang-orang yang memang bekerja di sana. Ini karena sangat serius. Itulah sebabnya haji ini menjadi sangat penting untuk kita pikirkan. Mungkin kita sudah berupaya luar biasa, sampai-sampai mungkin kita harus menunggu. Dan tren menunggu untuk berangkat haji di Indonesia ini memang sudah luar biasa. Jawa Tengah masa menunggunya itu sudah sampai 20 sampai 25 tahun. Jadi kalau jamaah semua mendaftar hari ini untuk berhaji baru bisa berangkat itu di kisaran tahun 2050 atau 2045. Sehingga kemungkinan anak kita atau cucu kita itu nanti sebelum lahir sudah harus didaftarkan. Itu akan terjadi. Sehingga sekarang ini ada muncul diskusi bagaimana mengupayakan ini supaya tidak terjadi sampai masa tunggu seperti itu. Sementara haji ini memang adalah bagian dari rukun Islam yang harus dilaksanakan. Itulah sebabnya melalui mimbar khutbah ini, karena ini kewajiban seperti yang disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Memang dalam ayat ini ada garis, ya, ada garis syarat di sini. Apa itu syaratnya? Istita'ah. Jadi haji itu harus ada istita'ah. Karena apa? Istita'ah yang pertama kali itu adalah kaitannya dengan masalah ekonomi, karena jarak sangat jauh. Jadi semua masyarakat kecuali yang berada di wilayah Makkah Madinah, ya Madinah saja jauh, itu semuanya membutuhkan biaya. Tetapi juga tidak hanya dari sisi biaya mampu, tapi keamanan tidak mungkin, maka menjadi tidak wajib. Biaya mampu, keamanan ada, tapi ada persoalan kesehatan seperti sekarang, menjadi tidak wajib. Sehingga memang ada syarat istita'ah di situ. Tetapi meskipun demikian, Rasulullah tetap saja mewajibkan kepada kita untuk merencanakan dengan baik. Sehingga dalam satu hadis Rasulullah SAW dia bersabda, "Idza aradtal hajj falyata'ajjal." Kalau kalian, ya, di antara kalian yang berkeinginan untuk melaksanakan haji, berniat untuk melaksanakan haji, falyata'ajjal, segera dalam konteks masyarakat kita Indonesia tentu segera mendaftar. Jadi kita punya uang tapi tidak segera mendaftar, ya kita nggak akan segera berangkat, karena tadi masa tunggunya aja sudah seperti itu. Sehingga manajemen keluarga kita itu harus kita atur sampai kepada kemungkinan anak dan cucu kita, bagaimana bisa melaksanakan ibadah haji. Sehingga Rasulullah memerintahkan falyata'ajjal, segera daftar. Karena apa? Karena kalau tidak segera bisa terjadi 3 hal yang dijelaskan Rasulullah. Apa itu? Fa innahu yamradul marid, kalian terkena penyakit. Nah, sekarang ini antara lain juga bagian dari itu. Tapi ini wabah yang umum. Tapi bisa jadi karena sakit-sakit individual, ya, sehingga tidak bisa berangkat. Padahal kita sudah memiliki harta dan semula keamanan juga sudah terjamin, tapi karena kita tidak segera, sehingga tidak bisa melaksanakan ibadah haji. Yang kedua yang dikhawatirkan Rasulullah, mata diluddola, pikirannya tersesat, berubah dalam pengertian ini. Kadang suatu saat sudah punya uang dan uang itu sudah dirancang untuk berhaji, tapi karena kemudian pikirannya tidak segera digunakan untuk mendaftar, sehingga pikirannya berubah. Nah, ini pikirannya bisa menyesatkan. Jadi dari yang semula sudah memenuhi syarat, akhirnya kemudian tidak mampu. Sehingga ketika kita sudah merencanakan, ya segera daftar. Dan yang terakhir yang dikhawatirkan Rasulullah, maka haji harus segera mendaftar, itu adalah wa ta'ridul hajat. Kalau kita kemudian misalnya uang yang kita miliki yang sudah direncanakan untuk berhaji kemudian digunakan untuk kebutuhan yang lain, ini bisa sangat manusiawi terjadi pada kita. Entah karena apa, berbagai alasan itu bisa terjadi. Entah untuk membeli rumah, entah untuk membeli mobil dulu. Kadang punya pikiran, untuk berbisnis dulu. Nah, kalau sudah kita rancang untuk mendaftar haji, jangan segera digunakan. Karena memang ini butuh manajemen keluarga, manajemen diri. Sehingga insya Allah dengan demikian semua kita bisa melaksanakan ibadah haji. Dan ibadah haji ini harus menjadi cita-cita semua umat Islam, karena memang ini bagian dari rukun Islam. Hadirin rahimahumullah, kemudian pada bulan ini juga kita yang tidak berhaji tentu ada sunnah muakkad yang lain. Inna a'tayna kal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Sungguhnya kami telah memberikan kenikmatan yang banyak kepada kalian.
Mungkin kalau kita menghitung kenikmatan Allah, Al-Kautsar itu sangat banyak, tidak bisa. Sehingga kalau sudah seperti itu, fasholli, maka kalian sholatlah li rabbika, kepada Tuhan, sebagai bagian dari kewajiban kita, wanhar, dan kita hendaknya menyembelih. Sebenarnya bukan sembelihannya yang sampai, bukan darah atau dagingnya yang sampai kepada Allah, bukan itu. Tapi nilai ketakwaannya kita kepada Allah SWT. Maka ibadah korban ketika akan membeli hewan untuk korban, maka hendaklah jangan mencontoh seperti yang pernah terjadi dalam sejarah manusia, yaitu korbannya Qabil dan Habil. Qabil itu tipologi orang yang pelit. Dia pemelihara binatang, tapi saat diminta untuk korban, dia pilih hewan korban yang paling kurus. Sementara Habil itu pertanian. Dia justru ambil hasil pertanian yang paling baik untuk dikorbankan, dan yang diterima ternyata adalah korban Habil. Mungkin dari sisi korbannya ini bisa menjadi contoh, walaupun ini sebenarnya cerita ada kisah yang lain. Sehingga korban harus mencari yang terbaik. Karena itu bukan la yanalullahu luhumha wala dimauha walakin yanaluhu taqwa minkum. Jadi daging-daging unta, darahnya itu sama sekali tidak itu yang sampai kepada Allah. Tetapi yang sampai kepada Allah adalah kerelaan dan ketakwaan kita. Jadi korban itulah bukti ketundukan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3 hal ini semoga menjadi inspirasi untuk kita. Yang pertama, di masa pandemi ini kita tetap harus hati-hati, kita sendiri, keluarga kita sendiri, juga menjaga masyarakat lingkungan kita dan semua. Semoga kita diselamatkan oleh Allah. Yang kedua, haji harus segera di-manage dengan baik. Dan yang ketiga, kita sebisa mungkin untuk bisa melaksanakan sunnah muakkad di bulan Dzulhijjah ini, yaitu pelaksanaan Idul Kurban. Demikian, semoga khutbah yang sedikit ini bermanfaat untuk kita. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafur. Alhamdulillahilladzi amarna bil ittihad wa i'tisam bihablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ibadallah, ittaqullaha mastata'tum wasari'u ila maghfirati rabbil alamin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa qarabatihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi ajma'in. Allahumma aslih jami'a awladil muslimin wa ansur al-islam wal muslimin wa ahlikal kafarata wal musyrikin wa ahli kalimatika ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina